Assalamualaikum sahabat YNH, kembali lagi bersama saya untuk menceritakan tentang berita-berita yang sedang up to date di Palestina. Oke sahabat YNH, seperti biasa saya ditemani oleh Mas Ogi yang akan menceritakan berita-berita yang lagi hype khususnya di Palestina. Silakan Mas Ogi, ada berita apa Baik nih? Bang Eka, hari ini kita bahas berita pergerakan global aksi yang terjadi di Eropa. Sebelum terjadinya serangan 2023, kita melihat bagaimana Eropa memandang isu Palestina itu dengan sebelah mata. Sekarang di Jerman ada 700 lebih mahasiswa yang melakukan aksi untuk boikot Israel. Jadi luar biasa ya, yang awalnya pro Israel, tapi seiringnya berjalannya waktu, akhirnya mereka tahu faktanya juga seperti apa. Mungkin dengan muak juga ya, selama ini mereka melakukan genocide. Betul Meka, karena kita tahu kan bagaimana Jerman dulu pernah mempunyai masa kelam juga dengan Kaum Yahudi. Yahudi. Ya terlepas dari apapun itu, saat ini kita melihat Jerman sepertinya mencoba memaafkan nih. Dan mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Yahudi yang saat ini entitasnya diwakili oleh Israel. Tapi setelah serangan 2023 ini, justru kalangan dari sipil malah membuka mata bahwa yang terjadi di apa yang dilakukan Israel dengan Gaza itu justru membuat orang-orang dari Jerman ini membangkitkan rasa kemanusiaan. Timbul rasanya bahwa ya ini aksi yang harus dilakukan, bahkan sekelas kampus memboikot hubungan akademisi mereka dengan Israel. Semua akademisi Israel yang datang ke kampus di Jerman itu ditolak oleh mahasiswa-mahasiswa Jerman. Seperti laporan dari Universitas Leipzig, hampir 700 mahasiswa mendukung pemutusan kerjasama dengan institusi Israel. Dewan Mahasiswa menilai 5 universitas mitra Israel memiliki keterkaitan dengan industri militer melalui pengembangan senjata, sistem pengawasan, dan program perekrutan militer yang itu semua dilakukan untuk menggenosida saudara kita di Gaza. Dan ini adalah sebuah fakta yang mengungkapkan bahwa ini adalah bukan genocide terhadap suatu agama. Ya. Apalagi ras dan suku. Ini adalah pure kemanusiaan. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini sudah dilakukan dari tahun 48 ya. Ya. Menurut saya berita yang cukup menggembirakan juga ya. Bahkan Amerika pun kan banyak yang sudah bersuara tentang Palestina ini Palestina. ya. Tapi yang luar biasa ini yang awalnya asalnya mereka pro, tapi sekarang Mm-mm. menjadi kontra terhadap Israel. Luar Nah, biasa. menariknya gerakan mahasiswa yang pro Palestina ini mereka seperti gelombang salju nih. Kita lihat justru bukan menurun, tetapi malah meningkat. Kenapa? Karena dari gerakan yang muncul di Hertie School Berlin contoh pada Maret lalu, Dewan Mahasiswanya mengesahkan resolusi yang mendukung gerakan BDS. BDS itu Boycott, Divestment, and Sanction, dan menyerukan pemutusan hubungan dengan institusi Israel. Resolusi itu menjadi yang pertama disahkan oleh Dewan Mahasiswa di Jerman. Kemudian BDS mendapat dukungan lebih dari 90% suara. Namun pihak kampus dan Hertie Foundation menolak sikap tersebut. Perwakilan mahasiswa bahkan mengaku mendapatkan tekanan terkait prospek kerja, status visa mahasiswa internasional, pendataan universitas. Yang intinya gerakan mahasiswa yang masif di Jerman ini membuat pihak-pihak di akademisi berpikir dua kali nih. Universitas Jerman berpikir dua kali untuk melanjutkan kerjasama dengan Israel. Wah cukup apa ya, boikotnya cukup besar juga ya. Yang asalnya Ya. mereka berhubungan diplomasi baik, akhirnya mulai khususnya Mulai. mungkin dari kecilnya dari kampus dulu ya. Ya. Mungkin ya nantinya mungkin bisa lebih masif di negaranya juga ya. Ya betul. Oke sahabat YNH, untuk berita tersebut bisa cek selengkapnya di website gazamedia.net. Nah di situ teman-teman bisa membaca tuh artikelnya dari mana itu Bu. Jadi sebenarnya berita-berita itu semuanya by data ya. Betul. Bukan adalah semua sumber-sumbernya ya, yaitu fakta yang sedang terjadi di lapangan. Oke sahabat YNH, jadi itu adalah salah satu cara bergerak kita untuk mendukung Palestina ya. Ya. Bukan dalam artian kita harus datang ke sana, tapi untuk bersuara pun itu adalah salah satu perjuangan kita juga, apalagi di zaman media sosial seperti sekarang ini. Nah sekarang saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk Palestina? Silahkan tulis di komentar.